Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dismawan Restu Agasbi dengan NPM 2021910818 dari kelas Penjas A. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari makalah yang saya buat dari tugas perkembangan peserta didik. Yang pertama yaitu konsep belajar. Jadi konsep belajar itu merupakan cara atau metode untuk mendapatkan perubahan tingkah laku yang terjadi melalui proses dan menghasilkan perubahan seperti kemampuan membedakan, nilai, aturan, dan pengetahuan dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak bisa menjadi bisa. Lalu ada jenis konsep belajar. Yang pertama yaitu belajar tentang atau belajar untuk mengetahui sesuatu, atau dalam bahasa Inggris disebut learn how to think. Belajar dengan cara ini bisa menggunakan dengan cara membaca buku. Lalu ada yang kedua yaitu belajar cara melakukan atau learn how to do, dengan cara melakukan kegiatan yang ingin dilakukan. Lalu yang ketiga ada belajar menjadi atau learning to be, dengan tujuan menggapai cita-cita di masa depan bagi para siswa. Lalu ada belajar hidup bersama atau learning to live together, yaitu belajar untuk hidup bersama-sama, bersama teman, bersama keluarga, dan juga bersama masyarakat sekitar. Lalu ada definisi belajar menurut para ahli. Yang pertama menurut Hamalik pada tahun 2010. Menurut beliau, belajar adalah bukan suatu tujuan, tetapi merupakan proses untuk mencapai tujuan. Belajar adalah modifikasi atau memperteguh kelakuan melalui pengalaman. Yang kedua ada menurut Hamzah pada tahun 2006, yaitu belajar merupakan suatu proses yang sistematis yang tiap komponennya sangat menentukan keberhasilan anak didik. Lalu menurut Hudoyo pada tahun 1990, belajar merupakan kegiatan bagi setiap orang. Seseorang dikatakan belajar bila dapat diasumsikan dalam diri orang itu menjadi suatu proses kegiatan yang mengakibatkan suatu perubahan tingkah laku. Lalu menurut Rianto pada tahun 2010, seseorang dikatakan belajar kalau dapat melakukan sesuatu dengan cara latihan-latihan sehingga yang bersangkutan menjadi berubah. Lalu ada menurut Sagala pada tahun 2005, belajar merupakan suatu proses perubahan perilaku atau pribadi seseorang berdasarkan praktek dan pengalaman tertentu. Prinsip belajar. Jadi prinsip belajar itu adalah landasan berpikir, landasan berpijak, dan sumber motivasi agar proses belajar dan pembelajaran dapat berjalan dengan baik antara pendidik dengan peserta didik. Banyak teori dan prinsip belajar yang dikemukakan oleh para ahli. Tapi di sini saya mengambil prinsip belajar menurut Rothwell AB pada tahun 1961. Yang pertama yaitu prinsip kesiapan. Proses belajar dipengaruhi kesiapan siswa. Yang dimaksud dengan kesiapan siswa ialah kondisi yang memungkinkan ia dapat belajar. Lalu ada prinsip motivasi. Tujuan dalam belajar sangat diperlukan untuk suatu proses yang terarah. Motivasi merupakan suatu kondisi dari pelajar untuk memprakarsai kegiatan, mengatur kegiatan itu, dan memelihara kesungguhan. Lalu ada prinsip persepsi. Persepsi ialah interpretasi tentang situasi yang hidup. Setiap individu melihat dunia dengan caranya sendiri yang berbeda dari yang lain. Persepsi ini mempengaruhi perilaku individu. Lalu ada prinsip tujuan. Tujuan harus tergambar jelas dalam pikiran dan diterima oleh para pelajar pada saat proses terjadi. Tujuan ialah sasaran khusus yang hendak dicapai oleh seseorang. Yang kelima ada prinsip perbedaan individual. Proses pengajaran semestinya harus sangat memperhatikan perbedaan individual dalam kelas, dapat memberi kemudahan pencapaian tujuan belajar setinggi-tingginya. Pengajaran yang hanya memperhatikan satu tingkat sasaran akan gagal memenuhi kebutuhan seluruh siswa. Lalu yang keenam ada prinsip transfer dan retensi. Belajar
Dianggap bermanfaat bila seseorang dapat menyimpan dan menerapkan hasil belajar dalam situasi baru. Apapun yang dipelajari dalam suatu situasi akhirnya akan digunakan dalam situasi yang lain. Proses tersebut dikenal dengan proses transfer. Kemampuan seseorang untuk menggunakan lagi hasil belajar disebut retensi. Yang ketujuh ada prinsip belajar kognitif. Belajar kognitif melibatkan proses pengenalan dan penemuan. Belajar kognitif mencakup asosiasi antar unsur, pembentukan konsep, penemuan masalah, dan keterampilan memecahkan masalah, yang selanjutnya membentuk perilaku baru, berpikir, bernalar, menilai, dan berimajinasi. Yang kedelapan ada prinsip belajar afektif. Proses belajar afektif, seseorang menemukan bagaimana ia menghubungkan dirinya dengan pengalaman baru. Belajar afektif mencakup nilai, emosi, dorongan, minat, dan sikap. Yang kesembilan yaitu prinsip belajar evaluasi. Jenis cakupan validitas evaluasi dapat mempengaruhi proses belajar saat ini dan selanjutnya. Pelaksanaan latihan evaluasi memungkinkan bagi individu untuk menguji kemajuan dalam pencapaian tujuan. Yang terakhir ada prinsip belajar psikomotor. Proses belajar psikomotor individu menentukan bagaimana ia mampu mengendalikan aktivitas raganya. Belajar psikomotor mengandung aspek mental dan fisik. Lalu ada karakteristik belajar. Yang pertama, akan adanya perubahan, baik itu perilaku, kemampuan, ataupun kepribadian. Lalu adanya proses interaksi satu sama lain antar siswa maupun pengajar. Lalu adanya suatu kegiatan yang kompleks yang dilakukan oleh siswa dan pengajar. Lalu adanya proses kognitif, lalu adanya pelaku dalam belajar. Selanjutnya ada tujuan dan proses, lalu adanya manfaat atau hasil, lalu adanya pendekatan dalam pembelajaran dan adanya kurikulum. Sekian, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.